Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam Sapaan Renungan Harian pada hari ini. Kita mendengarkan Renungan Harian, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengawali renungan ini dengan satu pertanyaan. Apakah Bapak Ibu, apakah kita memiliki musuh? Siapa yang disebut sebagai musuh kita? Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita jangan lama-lama bermusuhan. Jangan sering-sering atau menumpuk musuh. Karena menumpuk musuh, Bapak Ibu Saudara-saudariku, sama halnya membuang sukacita di dalam diri kita. Tetapi bebaskan hatimu dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, jikalau menghadapi seseorang yang menjengkelkan hati kita. Jangan berlama-lama untuk memendam amarah kepada seseorang, tetapi hiduplah dalam damai kepadanya. Hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, dalam firman ini mungkin secara pribadi atau secara pemikiran biasa kita akan berkata, bagaimana mungkin aku memberi makan dan minum kepada musuhku yang lapar, yang sudah mengkhianati aku, yang sudah menyiksa aku, yang sudah menghina aku, yang sudah memfitnah aku. Bagaimana mungkin aku memberikan makan dan minum bagi orang yang sedang mengancam nyawaku? Jadi mungkin kita akan berkata demikian Bapak Ibu Saudara-saudariku dengan perkataan, terlalu berat firman ini. Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman ini tidak tawar-menawar dengan perasaan kita atau dengan apa yang kita rasakan. Tetapi sebagai pribadi yang setia melakukan firman Tuhan itu, kita dinasehatkan untuk tidak membalas perbuatan jahat kepada orang lain. Itu salah satu hal yang tersirat dalam firman ini Bapak Ibu. Kita tidak disarankan atau tidak diajarkan untuk membalas perbuatan jahat orang lain kepada kita. Apalagi perintah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi seringkali kita mendengarkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Memberi makan dan memberi minum dapat ditafsirkan sebagai contoh kebaikan yang dapat saja kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi memberi makan dan memberi minum itu isyarat bahwasanya segala sesuatu atau hal apapun Bapak Ibu tidak pernah menghambat kita melakukan kebaikan, entah itu kepada musuh kita sekalipun, atau orang yang melukai hati kita sekalipun, atau yang membuat hati kita jengkel sekalipun. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu, Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan menahan-nahan kebaikan dalam diri kita sementara kita mampu melakukannya. Hanya bagi orang yang mampu ikhlas dan rela dalam kehidupannya Bapak Ibu, dia akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan dalam dirinya. Tapi siapa yang berlama-lama memendam amarah atau menjadikan orang lain terus menjadi musuhnya, dia tidak akan tenang di dalam hidupnya. Tetapi pengampunan membuat kita tenang di dalam kehidupan ini. Kita akan merasakan nyaman, kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan damai sejahtera Bapak Ibu.
Lalu bagaimana dan apa maksud daripada ketika kita melakukan kebaikan, memberi makan dan minum musuh kita, sama halnya menumpukan bara api di atas kepalanya? Apakah dia akan memiliki pertobatan dengan hal yang kita lakukan? Dalam kebiasaan Mesir kuno, Bapak Ibu, orang yang menyatakan penyesalan atas perbuatannya menempatkan tempat bara api yang menyala di atas kepalanya. Ternyata ini terinspirasi dari kebiasaan zaman dahulu di dalam Mesir kuno yang menyatakan itu bentuk daripada penyesalan. Jadi dalam kebiasaan di Mesir kuno ini, orang yang mau menyatakan penyesalan atas perbuatannya menempatkan tempat bara api itu yang menyala di atas kepalanya. Karena itu penafsir-penafsir menjelaskan dan mengartikan bara api di atas kepala sebagai perasaan menyesal yang menyayat hati. Jadi itu yang dimaksudkan Bapak Ibu, saudara-saudariku, menumpukan bara api di atas kepalanya sehingga seteru itu diselamatkan. Ketika seseorang menyesal dengan perbuatannya, ketika seseorang itu menyesal dengan kesalahannya, berarti seteru kita itu dapat diselamatkan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, perbuatan baik kita mampu menyelamatkan orang lain. Jadi kalau kita Bapak Ibu mendendam, kita telah mengorbankan dua manusia. Yang pertama, kita pertama, lalu manusia atau musuh kita yang kedua. Jadi ketika kita mampu memaafkan dan mampu menerima Bapak Ibu saudara-saudariku, maka kita terselamatkan dan orang lain juga diselamatkan. Maka ternyata perbuatan baik selain daripada membuat kita semakin pribadi yang baik di hadapan Tuhan, kita juga membawa orang lain kepada pertobatan dan perubahan. Maka dalam hal ini kita bisa baca nanti dalam 1 Petrus 4 ayat 8, Bapak Ibu, kita katakan di sana, dikatakan di sana bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Maka ternyata tidak ada yang lebih indah daripada kasih itu sendiri. Jadi saat ini tugas dan peran kita sebagai orang Kristen adalah tidak selalu menginventarisir perbuatan baik kita kepada orang lain, tetapi semakin berusaha, semakin lagi melakukan kebaikan sebagai bukti nyata bahwasanya kita adalah anak-anak daripada Allah. Maka kerjakan keselamatanmu, kerjakan perbuatan baikmu selagi kita masih ada di dunia ini. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Berkati Tuhan kehidupan kami, mampukan kami Tuhan, tambahkan rezeki-Mu kepada kami, supaya dengan rezeki yang Tuhan berikan kepada kami, kami dapat mampu menolong sesama kami, dan bahkan mendukung setiap sesama kami, dan juga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan umur yang panjang, kami menjadi pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang saat ini Tuhan di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit, di dalam penderitaan, Tuhan tolonglah mereka, Tuhan bimbing mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa biarlah damai sejahtera terjadi di negara kami Indonesia. Pimpin dan ajarilah pimpinan negara kami ini, bahkan pemerintah di lingkungan kami berada, biar damai sejahtera Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.